Udah pada selap tadi? Sudah, Kak. Sudah, Udah, Kak. alhamdulillah. Sip. Kalau sudah, berarti malam ini kita bisa mulai pembelajarannya untuk materi laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, ini PowerPoint-nya. Oke. Dimulai dari mengenal dulu. Setiap ada materi baru, kita harus mengenal dulu apa sih yang akan kita pelajari malam ini tuh. Ya kan? Sama halnya seperti kita berkenalan dengan teman-teman baru, berkenalan dengan lingkungan baru. Kita harus tahu dulu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sekarang di sini ada yang namanya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Dari segi pengertian dulu kita harus ketahui apa sih itu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu merupakan laporan yang mempunyai informasi tentang modal perusahaan atau perubahan modal perusahaan, baik itu naik atau turunnya modal perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian di sini ada arti penting informasi tentang modal. Yang pertama, pemilik perlu mengetahui pengambilan modal yang telah dilakukan dari perusahaan. Maksudnya, jadi pemilik itu harus tahu seberapa besarkah modal yang setorkan atau modal yang diambil oleh pemilik dalam satu periode akuntansi tertentu. Kenapa harus diketahui? Karena nanti akan dihitung. Oke, masih ada yang join? Akan dihitung naik atau turunnya modal perusahaan dalam setiap periode. Yang kedua, pemilik ingin mengetahui perkembangan modal yang telah yang disetorkan ke perusahaan. Jelas, karena yang namanya pemilik perusahaan otomatis mengharapkan sebuah keuntungan dari setiap investasi modalnya. Itu arti penting dari informasi tentang modal. Nah, sekarang di sini ada kesimpulan. Kalau teorinya sedikit sih di laporan keuangan untuk laporan perubahan modal. Kalau untuk lebih jelasnya nanti akan kita perdalam di latihan. Nah, di sini ada kesimpulan. Laporan perubahan modal itu menjadikan pemilik dapat mengetahui perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Itu tujuan utama dari penyusunan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ada hubungannya nggak dengan laporan laba rugi? Jelas, karena di dalam laporan perubahan modal itu akan dicantumkan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode akuntansi tersebut. Contoh, ada modal awal 10.000, kita dapat laba 2.000. Nah, laba 2.000 tersebut dalam periode akuntansi yang sedang berjalan akan menyebabkan bertambahnya modal perusahaan dalam periode itu. Kalau rugi, sifatnya nanti akan mengurangi modal. Kenapa mengurangi? Ya jelas, karena pendapatan dengan beban lebih besar beban. Otomatis kalau pendapatan 10.000 sedangkan bebannya 20.000. Nah, yang 10.000 lagi itu pasti ngambil dari modal. Karena apa? Ya karena kurang pendapatannya, nggak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Berarti lebih besar pasak daripada tiang. Itu korelasi antara modal, laba dan rugi. Nah, kemudian di sini ada format untuk laporan perubahan modal. Format secara garis besar dan rumus ya, bisa dibilang sebagai rumus. Untuk modal awal kita sebut dengan A. Nah, ini. Modal awal periode akuntansi kita sebut dengan nominal A. Kemudian ada tambahan setoran modal, misalkan B. Nah, di sini ketika ada modal awal bertemu dengan tambahan setoran modal, berarti otomatis kan ada penyerahan modal di kemudian hari setelah adanya
modal awal yang disetorkan pada awal periode akuntansi. Nah, di tengah-tengah misalkan ada setoran baru lagi dari pemilik, berarti dikatakan poin B, misalkan nominal B. Maka modal awal ketika bertemu tambahan setoran modal otomatis ditambahkan. Modal ketemu modal ditambahkan. Nah, kemudian ada pengambilan modal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah prive. Prive tahu kan? Prive itu apa? Nadia, prive itu apa, Nadia? Nadia. Prive tahu prive? Elsa, siapa yang tahu? Cung. Ada yang tahu prive? Narik uang, Kak. Oke, narik uang dari perusahaan. Oleh siapa? Oleh pemilik. Sip. Jadi penarikan kas oleh pemilik. Sejumlah kas oleh pemilik. Nah, itu dikatakan pengambilan modal pribadi. Nah, si pribadi itu merujuk kepada pemilik. Kenapa pengambilan modal di sini ada tanda kurung? Sifatnya mengurangi modal, sama halnya seperti rugi. Prive atau pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik dalam artian minta uang ke perusahaan untuk keperluan pribadinya. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu dikatakan sebagai prive atau drawing dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini C, nominal C ini negatif. Negatif itu sifatnya mengurangi modal nantinya. Berarti udah ada 3 poin. Ketika ada modal awal berarti A, ketika ada setoran modal berarti A ditambah B, dan ketika ada pengambilan pribadi, pengambilan modal secara pribadi berarti itu ada dikurangi poin C. Kemudian muncullah laba perusahaan. Berarti kalau ada laba, maka rumusnya A tambah B kurang C ditambah D ketika terjadi laba. Tapi ketika terjadi rugi, berarti rumusnya adalah A tambah B dikurangi C dikurangi E. E itu rugi. Atau dalam akuntansi berarti modal awal periode ditambah setoran modal dikurangi pengambilan modal oleh pemilik ditambah laba. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, modal awal ditambah setoran modal dikurangi pengambilan modal secara pribadi oleh pemilik dikurangi rugi pada periode akuntansi. Itu rumus utamanya, ya. Nah, sekarang kita perhatikan ke sini. Kita aplikasikan karena untuk laporan perubahan modal itu sedikit teori. Dalam nah ini kita hapus dulu aja supaya kelihatan nanti dari mana nominalnya. Dalam penyusunan laporan perubahan modal, kita wajib mempunyai laporan perubahan laporan laba rugi terlebih dahulu. Kenapa? Karena salah satu dasar perhitungan laporan perubahan modal adalah income statement atau laporan laba rugi. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar laba atau rugi pada periode tersebut atau pada periode berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk format laporan perubahan modal yang ada di Firma Tara Mungkir per 31 Desember 2019. Januari 1, 2019 berarti ini menunjukkan modal awal. Modal awalnya berapa? Kita lihat dari mana? Kita lihat dari neraca saldo awal, yaitu dari trial balance before ini. Kita masukkan ke sini sama dengan sorot yang modalnya. Modal itu dalam akuntansi ada di nomor akun 3. Pasti ada di 311, yaitu Miss Rizka Kapital. Berapa? 550 juta. Sekali lagi, modal awal kita ambil nominalnya dari trial balance before adjustment. Berarti
neraca saldo awal atau neraca percobaan namanya. 550 juta. Ada preview di sini. Untuk mengetahui preview dari mana, Kak? Nah, bisa kita ambil dari trial balance before. Di sini ada Miss Rizka drawing ada, atau dari trial balance after bisa, before juga bisa. Sebelum dan sesudah penyesuaian itu bisa. Tapi kalau misalkan di apa namanya tuh? Di dalam AJP-nya ada penyesuaian untuk pengambilan pribadi, berarti di after kita ambilnya. Yang menjadi acuan nominal untuk di before, di trial balance before, itu hanya untuk modal awal saja. Untuk penyusunan selanjutnya harus di trial balance after adjustment, karena kita sudah tidak berhubungan lagi dengan yang before, karena kita sudah menyesuaikan angka-angka yang harus disesuaikan pada saat penyesuaian. Berapa untuk nominal preview? Di sini ada 15 juta. Berarti 15 juta ini kita masukkan ke laporan laba rugi. Laporan perubahan modal, bukan laba rugi. Relat ya. Boleh dikasih tanda minus, boleh juga tidak. Berapa? 15 juta. Kalau misalkan mau dikasih tanda minus di sini. Misal ya. Nah, kayak gini misalkan min 15 juta. Berarti kita tinggal hitung nanti 550 juta dikurangi 15 juta. Kalau misalkan tidak pakai minus, berarti nanti dirumus yang harus pakai minusnya. Kalau misalkan langsung di sini mah enak, sama dengan min. Nah, langsung ada tandanya. Kayak gini. Nanti bedanya tuh dirumus kalau di Excel. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa untuk preview sifatnya mengurangi modal, baik itu modal awal ataupun dari setoran modal pada saat pertengahan periode. Nah, kemudian net profit di sini ada laba. Laba dari mana nominalnya? Kita nggak ngambil dari trial balance after atau before, melainkan dari laporan perubahan laporan laba rugi. Laporan rugi laba, laporan laba rugi, sama aja. Kadang kita pengen laba dulu baru rugi, nggak mau rugi dulu. Kemudian di sini net profit sekali lagi ada berapa? Ada 66.475.000. Masih ingat kemarin net profit ini wajib sama dengan yang ada di neraca lajur. Selisih di neraca lajur menunjukkan net profit. Yang mana? Yang ini. Kalau misalkan penyusunan laporan keuangan kita di laporan laba rugi yang formatnya seperti ini sudah sama dengan yang ada di neraca lajur, otomatis penyusunan laporan keuangan kita sudah benar. Terkadang di neraca lajurnya balance, tapi ketika kita posting ke laporan keuangan yang formatnya seperti ini, jadi nggak sama nominal laba atau ruginya. Jadi di sini ada net profit, kita masukkan nominal net profit di sini 66.475.000. Nah, ini kalau pakai minus, ini posisinya ketika kita menggunakan Excel ya. Kalau sesuatu hal yang sifatnya mengurangi sudah dikasih tanda minus, kita cukup memakai rumus sum saja. Sum. Berarti ini artinya sudah ditambah 550 juta ditambah min 15 juta. Ini nanti otomatis mengurangi kalau pakai minus, meskipun rumusnya sum. Enter. 601.475.000. Ini modal akhir, dan modal akhir ini nantinya akan berhubungan dengan neraca. Nanti ya untuk pembahasan neraca ya. Jadi laporan keuangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir yang kelima itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling membutuhkan tentunya. Membutuhkan siapa? Membutuhkan angka. Kenapa saling membutuhkan? Karena kalau ada satu angka yang kurang tepat, otomatis kesananya pun sampai akhir pun bakalan kurang tepat seterusnya, karena masih ada yang keropos atau salah di dalam penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya.
Seperti itu untuk materi laporan perubahan modal. Silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai situ? Paham? Untuk pengaplikasian pengisian laporan perubahan modal. Ini yang sederhananya. Nanti ada yang lebih rumitnya di latihan pertemuan selanjutnya. Bisa difahami untuk ini? Untuk contohnya? Bisa, Kak. Bisa. Silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena materi laporan perubahan modal itu sedikit. Nanti paling saya kasih modul aja buat dibaca-baca lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, berarti kalau sudah jelas, malam ini gak akan banyak penjelasan. Nanti paling saya kasih modul PowerPoint berikut dengan latihan soalnya aja. Kalau mau dikerjakan boleh, kalau tidak pun gak apa-apa, karena saya paham bahwa kalian mempunyai kesibukan yang berbeda gitu. Yang ingin latihan boleh dikerjakan, dan nanti